Ya Allah, berkahi majelis ini, catatkan pertemuan ini ya Karim menjadi pertemuan yang kau ridhoi. Jadikan siapapun yang kau takdirkan mendengar, menyimak, hadir menjadi hamba yang kau ampuni seluruh dosanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman, nikmat Islam kami ini ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Kurang besar ya. Siapa yang bertugas sound system? Kurang terdengar. Baik, hadirin sekalian, ada petugasnya? Ya. Apa kabar hari ini? Banyak sekali yang itikaf. Ya, mana? Acungkan tangan yang mabit. Masya Allah. Dari mana saja ini? Pasti dari kemarin ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita dicintai Allah dan juga apa amalannya supaya manusia mencintai kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini derajatnya Hasan dari Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia, yuhibakallah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Wajhad fi ma'indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, yang dimiliki manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi salah satu kunci kita dicintai Allah adalah zuhud terhadap dunia, dan salah satu kunci manusia mencintai kita adalah zuhud dengan apa yang di tangan manusia. Apa itu zuhud terhadap dunia? Kita harus paham dulu, dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah sarana. Jadi kata kuncinya dua. Satu, dunia ini adalah ujian. Dan yang kedua, dunia ini sarana. Sarana untuk apa? Ya, untuk bekal pulang. Kita di dunia ini mampir. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kembalimu. Jadi surat Al-Anbiya ayat 35 tadi ya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita lagi nunggu mati. Semuanya sudah dalam antrian. Semuanya sudah pakai nomor ini ya. Sudah dinomorin ini. Kapan, di mana, bagaimana caranya. Tempat kita. Dan kita dicabut pada waktu yang pas, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa diakhirkan, walaupun sekejap. Jadi tidak ada orang meninggal kecuali penyebabnya cuma satu, yaitu waktunya sudah tiba. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Jadi semua ini sudah beres. Nah, kita sekarang di dunia sepenuhnya adalah ujian. Dan dunia ini adalah bekal pulang. Maka jangan jadikan dunia ini tujuan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Surat apa itu Ustaz? Tolong.
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Siapa yang hafal surat apa, Adik-adik? Jadi dunia dan akhirat harus seimbang? Tidak. Bagaimana seimbang? Di sana kekal, di sini mampir. Jadi tidak boleh mengatakan, wah kita dunia dan akhirat harus seimbang. Tidak seimbang. Di sana selama-lamanya, di sini cuma sebentar. Di sana akan kekal, di sini akan fana. Jadi tujuan hidup kita adalah akhirat. Dunia adalah sarana berbekal ke akhirat. Nah, supaya kita tidak tergelincir, apa yang harus kita miliki? Al-Qasas 77 wa ahsin kama ahsanallahu, ya. Oh ya, Al-Qasas 77, maaf saya bacakan dulu ini supaya jelas. Al-Qasas, ya, maaf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian dari dunia. Jadi goalnya adalah akhirat, tapi ya di dunia jangan lupa kita lagi di dunia. Boleh kita menikmati, boleh yang halal dan berkah. Dan berbuat baiklah, wa ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, dan janganlah wala tabtagil fasada fil ardi, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat keburukan, kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Memang kita ini di dunia hanya mampir. Kuncinya supaya zuhud, jangan mengagung-agungkan dunia, itu kuncinya awalnya, ya. Jadi boleh kita punya, boleh tergantung Allah mau ngasih. Nabi Sulaiman diberi istana, ya, kan kekayaan melimpah ruah, tapi beliau tidak terpedaya sehingga merasa mulia dengan. Kata kunci pertamanya supaya kita tidak diperbudak dunia, jangan mengagungkan ini, jangan mengagung-agungkan harta, benda, kedudukan, popularitas, gelar, penampilan. Bukan boleh punya, jangan sampai wah kalau saya punya harta saya bakal mulia, saya kaya mulia. Saya punya harta, saya bakal hina. Saya jabatannya tinggi, saya bakal mulia. Kalau tidak punya, hina. Tidak boleh begitu, karena dunia ini hanya ujian, dan Allah berikan sesuka Allah. Jadi kalau orang dapat dunia bukan karena hebat, bukan karena kerja sangat keras. Banyak yang kerja keras, tapi segitu aja dapatnya, benar? Bukan, dunia ini bukan tanda kesuksesan, dunia ini bukan tanda kemuliaan, dunia ini bukan tanda kehebatan. Semua yang ada di dunia ini milik Allah dan pasti musnah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu lihat deretan para pejabat di Indonesia. Pada udahan, betul? Ya, waktu di Aceh kemarin di pendopo ada deretan foto-foto di pendoponya. Foto-foto gubernur dari zaman Belanda. Ada tuh potretnya, Pak. Bangunannya masih ada,
yang dipotretnya udah tiada sebagian besar. Lebih awet batu daripada orangnya. Tapi tidak selesai, walaupun sudah dikubur, tetap nanti ada balasannya, ya. Makanya lihat dunia ini biasa saja. Jangan ada kagum-kagumnya. Seneng, ingin, boleh. Punya boleh. Tapi jangan merasa jadi hebat, jadi mulia. Ingat, kalau nanti punya rumah, punya mobil, punya jabatan, ini adalah ujian. Halo? Enggak boleh kita kagum-kagum. Ini ujian. Sekarang yang berat diuji Pak Prabowo dan De Gibran. Ya, saya nyebutnya Ade karena udah tua saya. Diuji. Pasti berhenti. Tidak bisa tidak. Enggak mungkin selama-lamanya. Enggak mungkin. Pasti berakhir jabatannya. Pasti udahan juga jadi orangnya. Pasti, nggak bisa enggak, bakal meninggal. Dan pasti di akhirat dituntut nanti pertanggungjawabannya. Apakah jadi presiden karena keinginan sendiri? Tidak, karena takdir saja. Yang ingin juga banyak, ya. Kalau semua yang ingin ditakdirkan, mungkin punya keinginan, tapi ya belum tentu ada takdirnya. Kalau setiap yang ingin jadi presiden, berantakan Indonesia ini. Bapak lagi apa? Pengen jadi presiden, jadi. Tidak mungkin. Yang menentukan itu Allah. Yang menentukan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Wah, ingin viral, ingin terkenal. Nggak akan terkenal, kecuali yang ditakdirkan terkenal. Banyak orang yang mati-matian terkenal. Pengen terkenal, tapi tidak terkenal juga. Ada yang tidak ingin terkenal, nonjok gitu ya. Tiba-tiba dia terkenal. Banyak yang ingin, tapi kalau tidak ada takdirnya, tidak jadi. Semuanya hanya terjadi izin Allah. Apakah Ustadz Edi di sini pengen? Enggak. Ustadz Edi jadi kiai di pesantren ini adalah takdir Allah. Kalau nggak ditakdirkan, nggak kejadian. Sebagai, tuh kan, nggak ada yang jawab. Sebagai ujian. Ini yang lagi ceramah ini, sama, ini ujian ini. Jadi ujian dan sarana. Ya, jadi tidak boleh jadi tujuan dunia ini. Kan ada yang olahraga. Kenapa olahraga? Supaya sehat dan kuat. Buat apa sehat dan kuat? Dan sekarang itu ada lagi musim lari, kemarin musim sepeda, sekarang lari ya. Tapi saya lihat sebagian yang hadir rata-rata berusaha lari juga ya, lari dari kenyataan. Pengen sehat, ujungnya yang sehat gimana? Siapa yang nyebut mati? Oh benar jawabannya. Sekarang berobat di rumah sakit, coba semua yang ada, dokternya, perawatnya, pasiennya, ujungnya apa? Jangan nyebut mati lah hadirin. Meninggal ya, karena kalau kucing mati ya boleh. Semuanya berakhir. Dibawa tidak dunia ini? Tidak. Tuh istana negara direbutin terus-terusan. Istananya orangnya udahan. Kalau pergi keluar kemana lihat museum. Waduh itu raja-raja habis. Lebih awetan kerisnya daripada rajanya. Meninggal tidak dibawa semuanya. Makanya harus tertanam dalam hidup ini. Ini dunia cuman mampir. Dunia ini sepenuhnya ujian. Dunia ini sarana untuk berbekal pulang. Bukan di sini tempat kita. Bukan harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas yang membuat kita terhormat. Terhormat itu inna akramakum
indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi siapa yang dengan dunia ini yang banyak, yang sedang, yang sedikit, yang nggak ada jadi takwa, sukses di dunia ini. Nggak akan semuanya kaya, nggak mungkin. Mungkin bagi Allah, tapi nggak ramai dunia kaya semuanya, ya kan? Udah pernah ngelamun belum semuanya kaya? Sudah pernah kan ya? Dulu udah diceritakan, sok semuanya takdirkan kaya. Ya Allah, nih orang Jawa Barat ajalah minta uang. Ini kan 50 juta orang Jawa Barat tuh masing-masing mau berapa? Ustaz Edi mau berapa? 1 triliun, siapa yang ngitungnya? Yang agak terjangkau aja dulu oleh otak kita ya, masing-masing misalkan 10 miliar. Hari santri mah minta 5 juta, katanya dasar nggak tahu banyak duit. Oke, semua dapat 10 miliar se-Jawa Barat. Apa yang terjadi, Pak? Yang kasihan, yang anaknya banyak, rumahnya kecil, datangnya uang logam semua. Pejet. Pagi-pagi aja semua ibu-ibu sudah ngelel lidahnya. Kenapa, Bu? Semalaman ngitung uang. Tidak ada lagi yang ojek, tidak ada yang jualan, pom bensin nggak ada yang ngurus, semuanya jadi pengusaha. Yang bantu-bantu di rumah, bibi tante tahu, nggak mau disebut bibi. Nggak ada ojek, masa punya 10 miliar ngojek? Di sekolah juga, kemana guru? Maaf, bukan guru, mau bikin kampus gitu. Kantin, nggak ada kantin tuh. Bibi mau bikin restoran. Berantakan, tidak ada tukang sayur, sampah di mana-mana. Pak, kok sampah nggak diambil? Enak aja nyebut tukang sayur. Nih, tuh lihat uang 10 miliar. Sama ngejajanin anak juga. Nah, ini bekal nih 1 juta, nggak usah Bu. Nih, gitu. Ternyata di tasnya, kemana-mana jalan, sebagian udah bergelimpangan, berbaring. Lapar, nggak ada warung. Ya, jelas. Petani mau kerja enggak? Petugas kebersihan. Oh, wow, lalu lintas macet, nggak ada pom bensin, berantakan. Udah, segini aja masing-masing. Ya, yang penting berapapun posisi kita, apapun jadi ahli takwa. Jangan minder. Orang minder sama, dia mengagung-agungkan dunia. Nggak usah minder. Rumah kecil, jabatan dunia kecil, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak mungkin, nggak mungkin. Tentara semuanya jenderal, nggak mungkin, pusing nanti perintahnya, ya nggak? Serbu, nggak bisa dong kita sama jenderal nggak perang-perang, ya kan? Jadi memang beginilah dunia dibagi-bagi sesuka Allah, bukan sebagai tanda sukses, bukan sebagai tanda mulia, tapi sebagai jawab ujian, ya. Jadi sekarang kalau lihat pejabat, lihat pengusaha kaya, lihat orang-orang yang terkenal, jangan melihat sebagai orang sukses, tapi lihatnya sebagai orang yang diuji dengan ujian berat. Beda nanti, Pak. Beda. Beda. Hidup kita beda nanti. Jadi kalau enggak, bukan gimana, apa mungkin orang yang tidak ingin kaya jadi kaya? Mungkin. Kalau Allah mau jadi dia. Apakah yang kerja keras pasti jadi kaya? Tidak juga, sesuka Allah saja. Kalau Allah mau ngasih segini ya segini. Kalau segitu segitu. Makanya orang-orang yang zuhud terhadap dunia, ya dia sibuknya 2 hal saja. Dikasih syukur, belum dikasih sabar. Udah sama aja kok. Bagi orang yang sibuk dengan akhirat, semuanya jadi ladang amal.
Tiba-tiba dimudahkan, dapat usaha ini besar, kekayaan melimpah. Ingat, ingat, ini nanti di akhirat akan dihisab. Ini bekal-bekal dihisab, ujian ini. Boleh punya, boleh. Asal jangan jadi merasa hebat, jangan merasa mulia, karena pasti berakhir semuanya. Semalam sempat lihat itu foto ya orang-orang yang terkenal. Aduh, asalnya ganteng, 25 tua ganteng, lama-lama ya sudah. Yang wanita, yang laki-laki lama-lama ya tidak bisa dipertahankan tubuh ini. Lama-lama berkurang, kendor, ya beginilah ya. Umur 60 mulai eot. Ya begitulah ya, saya mohon maaf ini karena banyak grup eot sekarang ya. Tapi enak Bu, kalau sudah apa, kalau sudah mulai peot dan beruban, kita udah nggak banyak gaya kayak dulu ya. Sebab digaya-gaya juga susah. Begini malah asam urat ya. Yang berat itu adalah yang menjelang peot, ingin kelihatan nggak peot, nah itu berat. Tapi ketika udah peot asli ya udah nggak ada, susah digimana-gimanain juga. Itu lebih tenang. Yang berat itu baru tumbuh uban, nggak mau tuh, ingin kelihatan hitam. Dicet, rada berat. Masalahnya yang tumbuh putih lagi ya kan. Minum sari areng, diare ya. Lama-lama ya udahlah putih aja, udah tenang itu. Baik, lanjut. Jadi dunia ini hanya mampir, bukan tujuan, semuanya adalah ujian. Dunia ini sarana untuk berbekal pulang. Jangan mengagung-agungkan dunia. Boleh punya dunia, boleh ya, tapi dengan niat dan cara yang benar sebagai amal soleh. Kalau dikasih bersyukur, kalau ditahan sabar, kalau diambil ridho. Makanya syarat yang kedua supaya tidak berat terhadap dunia, jangan lengket. Satu, jangan mengagung-agungkan. Yang kedua, jangan lengket. Jadi dunia ini bukan milik kita, milik Allah, sesuka Allah. Kapan dikasih, kapan ditahan, kapan diambil, bagi kita sama aja. Semuanya ladang amal. Ya, jelas? Ada waktunya diambil dunia ini. Ini saya lihat sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada yang udah diambil. Coba mangap. Tuh kan. Gigi udah diambil ya sebagian, benar? Sebagian rambut kita sudah rontok. Sudah, sebagian sudah diambil. Nanti dunia juga begitu. Ya nggak apa-apa. Sesuka yang punyanya. Sama aja kok. Dikasih kita bersyukur, diambil kita ridho, ya nggak ada masalah. Sama ladang amal, sarana berbekal pulang. Jadi nggak usah ribet. Ini bapak-bapak yang mau pensiun, nggak usah panik Pak. Nggak panik juga tetap pensiun. Gimana ya kalau nanti saya pensiun? Berarti pensiunan. Ya, sederhana. Bu, kan ibu-ibu ada yang suka nanya, doa gimana ya kalau nanti suami saya meninggal? Berarti dikubur. Gitu aja ya. Terus saya gimana kalau suami meninggal? Berarti ibu jadi janda. Ya, rezeki dari mana? Sama. Tidak ada suami yang ngasih rezeki siapa? Oh. Tapi gaji suami kecil, rezeki dari Allah tidak tergantung gaji. Sesuka Allah saja. Ini santri ini nggak jelas gajinya ya kan? Masih hidup deh. Enak santri ini Pak. Beasiswa, makan, mulai menderita deh kalau udah lulus ya. Nah, bagaimana zuhud terhadap dunia? Seperti tadi, zuhud terhadap izhad fi ma'in dan nas. Bagaimana zuhud dengan yang ada di tangan orang? Satu, kita jangan suka ngarep-ngarep dikasih oleh orang. Jangan ngarep-ngarep apa yang di tangan orang.
punya saudara kaya, punya teman kaya, jangan ngarep-ngarep dikasih, jangan ngarep-ngarep ditraktir, jangan ngarep-ngarep dibayarin. Makin kita berharap, makin turun kehormatan kita. Walaupun kita nggak punya, diam, ya, pakai uang kita aja. Ini ada temen nih, banyak duitnya, traktir. Kita nggak usah pengen ditraktir, tahan aja, nggak makan itu juga nggak apa-apa, betul? Punya saudara kaya, motornya banyak, nggak usah pengen, nggak usah pengen. Termasuk anak ke orang tua, dengerin ini, kita jadi anak, orang tua ditakdirkan mampu, kita udah cukup umur, udah harus mandiri, jangan ngarep-ngarep dikasih oleh orang tua. Kerja, jemput rezekinya sendiri, punya kehormatan. Termasuk ini punya mertua kaya misalkan, jangan sampai ngarep-ngarep bonus dari mertua. Tetap jaga kehormatan, akan terhormat beneran. Memalukan jadi anak ngarep-ngarep warisan. Warisan mah urusan rezeki nomplok. Gak usah dipikirkan, kerja aja yang benar. Malu jadi anak ngarep-ngarep warisan sehingga nunggu orang tuanya meninggal. Kok panjang umur ya? Udah 95 tahun umurnya. Itu kasihan putra mahkota, udah keburu jadi aki-aki ya. Ini gimana ini raja nggak maut-maut? Dosa, hadirin. Jangan iri dengki. Ini termasuk zuhud terhadap di tangan orang. Gak boleh kita iri kepada yang Allah berikan kepada orang lain. Syukuri aja yang ada. Mau ngapain ngebanding-banding dengan punya orang? Tiap orang ada garisnya masing-masing. Jangankan seangkatan, sekampung, seibu sebapak aja beda-beda kok. Benar? Nanti bentar lagi lebaran, lihat lagi lebaran. Bisa jadi si bungsu yang lebih banyak duitnya, iya ya? Oh iya lagi. Iya kami katanya nyari uang takar kebek nyetir rumah. Si bungsu baru juga nikah setahun udah punya rumah. Karena dia nikah sama yang sudah punya rumah. Ya udah, kenapa harus jengkel? Kalau Allah ngasih ya kita ikut bersyukur lah. Kenapa ribet? Nggak boleh ribet sama rezeki tetangga. Tetangga ganti TV, dia ganti penyakit. Tetangga naik haji, dia ngelepek naik tensi. Tenang aja, enjoy saja hidup mah. Nggak usah capek-capek mikirin rezeki orang lain. Allah yang membagi. Kecuali yang punya pengetahuan kedudukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan orang dapat rezeki dengan cara yang batil, ya. Polisi, jaksa lihat koruptor ya haruslah bereaksi. Tetapi kita lihat tetangga nggak tahu apa-apa ya sudah, syukuri aja rezeki kita. Ingat ya, sesuatu yang keren di dunia, di akhirat kita belum tentu kuat. Bapak mau dikasih istana anyar. Kenapa ketawa? Istana anyar di Bandung ada loh Pak. Kecil-kecil, 1x2. Gaya punya rumah megah di dunia. Berapa lama? Kan? Udah itu bakal meninggal, ditinggalkan nanti yang ngaku-ngaku anak atau orang lain, tapi hisabnya akhirat ada. Ini beneran Pak. Jadi kita tidak, wow mobil keren rasain lo di akhirat. Itu juga dengki. Udah nggak punya yang, tapi mobil dia mahal. Ya siapa tahu sedekahnya lebih banyak. Apa urusan kita menilai orang lain? Kita berbaik sangka, itu rumahnya bagus. Ya mungkin
sedekahnya itu rumahnya 25 miliar, mungkin sedekahnya 100 miliar, 200 miliar, kita husnuzon saja. Mau ngapain kita berpikir negatif ke orang lain? Hanya ngotorin hati dan siapa tahu malah salah lagi. Mungkin orang yang ditakdirkan kaya itu seperti Nabi Sulaiman, malah orang tersebut mulia karena sedekah diam-diamnya. Berapa masjid yang dibangun, berapa banyak beasiswa yang diberikan. Jadi jangan suudon, ya udah diem aja, doain aja. Kalau ada saudara kita yang dititipi rezeki lebih, kedudukan lebih, jadi pejabat, doakan. Jangan punya jabatan sebentar di akhirat ngejungkal dengki. Udah nggak punya jabatan, dengki lagi. Udah doakan. Semoga berkah, ini jadi jenderal, semoga berkah, ini jadi orang kaya, semoga berkah kekayaannya. Yang ini jadi presiden, semoga berkah. Yang ini jadi wakil presiden, didoakanlah, terserah doa ya, apalah terserah ya. Kenapa Bapak ketawa begitu? Semoga diberikan takdir terbaik. Nah itu ya, yang membuat selamat dunia akhirat. Pokoknya lihat orang lain saudara kita ini, doakan. Itu akan membuat lebih selamat hati kita. Dan yang ketiga, jangan bersandar. Kalau tadi ingin ya ngarep-ngarep di tangan orang, nah, apalagi jadi bersandar ke orang lain. Ini rada dekat. Jangan hidup mandiri, syukuri dengan apa yang ada. Qanaah, puas. Ini lagi makan-makan, kita ke sana jangan pengen ditraktir, udah tahan aja. Naik angkot, itu dibayarin, kita tiap bayar aja sendiri. Itu enak hadirin. Izzah kita akan terjaga. Dengar ya, kalau kita hutang budi, berat sekali. Ini ada cukong yang cerita gini, bahwa dia cerita, cukong ini begitulah yang punya bisnis dan kerjanya nyuap aja. Itu kan aparat itu bertukar terus. Nah ternyata di bidiknya itu dari mulai lulusan. Ini kira-kira ini karirnya bagus. Kasih. Nanti dia jadi apa, pangkat apa. Mulai dia nabung kebaikan dalam tanda kutip. Ya, dibeliinlah anaknya sepatu, istrinya dibeliin tas. Kalau mau ke luar negeri diongkosin, nanya nomor rekeningnya, dimasukin rekening. Terus sampai akhirnya terjerat oleh hutang budi. Nanti dia tidak bisa adil tuh. Padahal pemberian-pemberian itu dia udah cukup sebetulnya. Dengan gaji sudah cukup. Tapi sifat tamak ini dan hasilnya, oh dia jadi di bawah yang memberi. Kalau kita biasa begini, kita pasti di bawah tuh, derajat. Maaf ya, lihat siapalah aparat di jalan. Penampilannya bagus, di sini segala dipasang, di sini borgol, di sini pistol, di sini jengkol. Begini, minta-minta di jalan, sehebat apapun penampilan, pasti jadi hina. Mungkin yang ngasihnya merunduk-runduk, karena nggak mau banyak masalah. Tapi di hatinya sangat rendah. Dan siapapun yang melihat, itu tukang minta-minta itu pasti jadi hina. Benar? Jaga izah kita. Nah, begitulah hadirin sekalian. Jangan pengen diongkosin, jangan pengen ditraktir, jangan pengen dibeliin. Juga kalau tetangga mau berangkat umroh, gak usah ngomong, bawa bagi-bagi oleh-olehnya. Ih, ngongkosin enggak, apa enggak, minta oleh-oleh. Memalukan. Diam. Suka ada tuh yang iseng. Lagi di mana? Jangan lupa dong oleh-olehnya. Apaan? Nyusahin orang. Itu minta-minta juga. Jangan. Ongkosin aja sana. Bu, ini saya nitip ya 100.000 buat bekal. Nanti oleh-olehnya 3 kali lipat ini ya. Termasuk jangan kebiasaan nawar sama pedagang-pedagang kecil yang untungnya cuma dikit.
Beraninya sama pedagang kecil ke mall, nggak berani nawar, walaupun tertekan. Ayo ke tukang cilok, ya nggak, tawar. Mau makan duku, nyobain, habis 20, belinya seos. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh kita, nggak boleh kita bersandar kepada orang. Pasti ada saatnya kita juga memerlukan bantuan, ya. Kalau kita dibantu orang lain, jangan lupa berterima kasih, mendoakan, dan balas budi. Jangan sampai kita menikmati membebani orang lain. Jelas hadirin sekalian, kita pinjam motor, terus dipulangin, tapi bensin tidak diisi lagi, motor nggak dicuci, kapok orang minjemin ke kita, betul? Coba Bu, pernah dengar cerita ini? Bu, saya pinjam coet ya, cobek. 2 hari nggak dipulangin. Pas dipulangin cobeknya itu kotor, lagi nyender di pagar. Mutunya ngecilin dan bocel lagi ujungnya. Kira-kira dipinjemin lagi enggak? Tah, bandingkan kalau begini, Bu saya pinjam cobek ya, mau bikin karedok. Ini suami saya seneng karedok, gado-gado. Rencananya dipulangin sore, ternyata jam 1 udah dipulangin. Pas dilihat cobeknya itu bersih, mengkilat, disikat, bahkan dipernis. Dan mutunya juga pakai pita. Seumur-umur mutu pakai pita. Jadi gres lah. Udah gitu, di sampingnya ada lodor. Tahu lodor? Raja piring. Gede lodornya. Ini apa, Bu? Ini atau lumayan gado-gado dan karedok. Masya Allah, banyak dan bagus sekali, kelihatan fresh, segar. Di atasnya pakai bawang goreng kering, ada emping 5, kerupuk udang 3, seger. Udah nggak usah dibayangkan ya. Ayo, tebak apa yang dikatakan ibu-ibu? Hah? Dipinjemin lagi? Bukan begitu, Bu. Dengar ya Bu ya. Jangan suka ragu-ragu. Mau pinjem apa aja bebas ya. Tidak hanya coet, panci boleh, presto, kulkas juga coba. Orang yang tahu balas budi beda hidupnya. Tapi orang yang hutang budi, kasihan budi. Ya. Demikian hadirin sekalian. Oh, terima kasih. Saya harus selesai ini. Laporan dari Pak Iskandar tentang pengumpulan dana. Laporan kemarin dalam tempo 1 hari 26 Januari sampai 17, karena di Palestina sekarang tidak punya rumah, bagian 30.000 memerlukan tenda. Satu tenda satu keluarga, Pak. Jadi satu tendanya harganya 9 juta, patung-patungan saja. Alhamdulillah, tahap pertama kita membeli 100 tenda untuk 100 keluarga dan targetnya 1.000 tenda. Semuanya 30.000 yang diperlukan. Alhamdulillah hari kemarin sudah terkumpul 49 tenda. Jadi ada sehari bisa segini nih. Kalau kita bisa terus, nanti bisa kirim, mumpung dibuka koridornya, kita bisa kirim ke sana. Tendanya ini tahan api, tahan dingin juga, lumayan bisa kalau ditutup, tahan jelas, tahan air. Mudah-mudahan sebelum mereka punya rumah yang permanen, tenda ini bisa dipakai tempat bernaung. Silakan nomor rekeningnya 4.204, ulangi 4.203. Coba tuh diulangi.
BSI 42004 42003. Sekarang wah ini banyak sekali nomor rekening, gak apa-apa, hidup emang buat beramal ya. Udah mati udah nggak bisa lagi kita beramal. Ingat, mana qasad sodakotun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah ya. Jebet-jebet aja, udah dengar gini buka transfer berapa aja. Yang penting betul-betul kita lakukan mencari keridhaan Allah. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, terima kasih. Sekarang Ustadz Mulyadi akan masuk. Ustadz, Ya Pak, kepada yang biasa datang ke Istiqlal, khusus bulan Februari ini pindah ke Masjid Pondok Indah. Ya, dan bagi yang akan silaturahim tanggal 28 Februari itu peresmian Masjid Darut Tauhid di Eko Pesantren 2. Bagi yang akan camping silakan cari saja tempat camping dan nanti ke sana ya. Silakan Ustadz Mulyadi pengumuman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.